malam hari ini kita bersyukur banget kedatangan Pak Edi Sulistyo sudah menyempatkan waktu buat sharing kita semua. Kita mau belajar banyak. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa memiliki visi apa yang Tuhan mau. Kita tidak tahu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Edi Sulistyo menemukan visi itu. Nah, kita mau dengarkan satu sharing kesaksian dan juga mungkin nanti ada sesi tanya-jawab yang bisa disampaikan melalui chat dan Pak Edi Sulistyo bisa jawab. Saya persilakan Pak Edi Sulistyo untuk bisa waktu dan tempat bisa dimulai untuk ini, Pak. Halo, shalom semua. Shalom. By the way, nggak usah manggil Pak. Kita Bro Edi aja cukup. Kita seumuran semua. Oke. Mau nanya, ini kira-kira waktunya berapa lama ya supaya bisa ini? 30 menit, Pak. Bro, nggak apa-apa Bro Edi. 30 menit. Nanti ada sesi tanya-jawab, pasti banyak tuh, Bro. Oke. Kalau gitu ngomong 30 menit, terus habis itu sesi tanya-jawab gitu ya? Siap, ya. Buat Bro Edi lebih boleh lah. Duh, kita emang ngikutin aja. Saya emang ngikutin aja. Oke. Halim ya. Siap. Shalom semua. Jadi sih memang mungkin saya sangat terberkati tadi. Thank you udah ngundang. Tadi banyak dengerin beberapa sharing dari teman-teman. Dan memang sharing itu sesuatu yang mungkin kita nggak tahu siapa yang mendengarkan. Tapi saya yakin semua yang ada di sini juga bukan karena kebetulan gitu. Karena pasti Tuhan memanggil dan mengundang kita semua satu persatu untuk hadir pada malam hari ini. Itu yang saya amini. Waktu saya sebetulnya justru malah dari kecil, ini tadi sharing-sharing hari ini ngingetin saya tentang kebaikan Tuhan dari kecil ya. Selama saya dari belum mengenal Tuhan, sampai saya akhirnya mulai SMP iseng gitu, jualan bokep, terus habis itu belajar tentang, sampai itu cukup gede itu sampai akhirnya itu waktu itu masih zamannya CD, sampai bisa impor dari Taiwan segala, terus habis itu ngerusak satu generasi karena jualan. Tapi di situ Tuhan itu baik banget gitu, karena setiap kali Tuhan mengizinkan, karena Tuhan itu baik banget, Tuhan itu mengizinkan aku untuk membuat dosa. Tapi dari situ Tuhan nggak pernah meninggalkan aku, dan Tuhan selalu menemukan cara untuk mengundang aku balik pada dia gitu. Jadi kayak waktu itu a quick recap ya, karena ini jadi teringat masa lalu gitu, sampai pada akhirnya diingetin nama Tuhan, long story short, pokoknya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, jadi mengenal nama Tuhan, akhirnya stop sama sekali, besoknya partnernya ketangkap polisi gitu pas ngambil barang dari kapal gitu. Jadi cerita-cerita seperti itu throughout of my life itu happen many times. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, hampir isi hidup aku itu isinya tuh kayak gitu-gitu. Dimana udah mulai melenceng dikit, Tuhan manggil, ditarik, dan Tuhan menunjukkan, had I not listen, ini yang terjadi. Selalu seperti itu. Sampai gila, Tuhan ini baik banget ya gitu loh. Jadi sampai pada akhirnya juga waktu itu memang aku masih belum mengenal Tuhan kayak gimana ya, cuman tahu karena ke sekolah Katolik, jadi ngerti gimana cara berdoanya, tahu ada berinteraksi dengan Tuhan, tapi nggak benar-benar memutuskan dibaptis atau bagaimana itu belum. Sampai pada akhirnya ke US tahun 2001, pindah ke Amerika. Di Amerika pertama kali mengenal komunitas, waktu itu ada komunitas KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, di gereja Katolik. Nah di situ aku pertama kali ya udah iseng gitu diajakin dan segala macam. Obviously tetap aja aku nggak nyaman ya dengan apaan sih ini, kalau emang Tuhan benar-benar baik, ngapain aku harus pelayanan, ngapain aku harus ikut gitu. Dan itu selalu consistently seperti itu. But guess what? Tuhan sama sekali seperti cerita-cerita waktu aku SD, SMP, SMA yang nakal-nakal itu, selalu menemukan cara untuk get me back gitu. Sampai pada akhirnya karena Tuhan yang segitu baiknya, of course through miracle ya, mungkin kalau ceritain semua nggak keburu di sini, tapi through miracle, aku tuh jadi belajar gitu. Aku datang ke Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau bersaksi Tuhan, bukan karena aku memang guru atau memang harus ke sana, tapi aku menyadari kalau Tuhan itu saking baiknya sama kita, no matter what we do, dia akan selalu datang dan mencintai kita regardless sebobrok apapun kita. Regardless kita berusaha menjauh apapun. Dan ini semua ini, aku cuma mau mengkonfirmasi dari isi sharing tadi gitu.
Jadi kita melayani Tuhan itu bukan karena disuruh, tapi meskipun kita mau melayani sepenuh hati kita pun, meskipun kita mau melayani tiap hari pun, itu nggak akan enough untuk membayar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. At the very least, this is what we can do to share to others gitu. Jadi sampai itu proses itu terus jalan terus. Proses itu jalan terus dan setiap hari, setiap saat aku tuh bagaikan seperti bejana yang dibakar pakai api. Setiap saat itu dibentuk mendapatkan suatu level atau challenge yang lebih tambah lama, tambah susah, tambah berat, tambah hebat. Dan dari situ suatu saat aku sadar gitu. Ada satu pertanyaan yang aku tanyakan. Tuhan, kenapa aku ada hidup di dunia ini gitu? What do you want me to do? What is my calling sih sebetulnya? Karena waktu itu kayaknya itu sesuatu yang aku berasa kayak udah kerja di Amerika, udah maksudnya mendapatkan dengan berkat Tuhan bisa dipromosiin di kantor, pekerjaan bagus, financial oke gitu. Tapi kayak suatu saat aku menemukan sesuatu kehampaan itu gitu. Why am I here gitu sebetulnya. Terus dari situ aku belajar tentang perikop tentang talenta. Mungkin di sini pasti semua udah familiar ya dari Matius 25 14 sampai 30. Di situ diceritakan tentang di mana ada 3 hamba yang dikasih talenta masing-masing, ada dikasih 1, ada dikasih 3, ada dikasih 5 gitu. Dan semua orang yang dikasih talenta ini, mereka dikasih talenta yang berbeda-beda. Sebenarnya artinya bukan berarti talenta orang kita semua antara satu sama lain itu dikasih ada yang lebih cupu, ada yang lebih hebat, ada yang lebih sakti dari kita. Enggak, sebetulnya. Sebenarnya makna daripada talenta ini adalah kita tuh dikasih tahu kalau setiap orang tuh punya talenta berbeda-beda, bukan berarti lebih cupu dari yang lain. Tapi setiap orang tuh mempunyai talenta berbeda-beda yang sangat spesial, yang sangat keren banget, dan only uniquely kita yang punya. Only uniquely kita yang punya. Nah, talenta berbeda-beda yang uniquely kita yang punya itu, Tuhan ingin kita ngembangkan masing-masing untuk do something great in His name. Itu yang aku belajar saat itu. Di saat aku berdoa, saat aku menanyakan, why am I here? Apa sih sebenarnya panggilan hidup kita? Dan di situ aku belajar, kalau setiap orang itu dikasih talenta yang luar biasa sama Tuhan, yang uniquely define us, dengan tujuan yang sama, yaitu to glorify His name using our talent, sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya akhirnya membuat aku waktu itu disadap untuk resign dari pekerjaan, karena waktu itu aku tahu, aku punya panggilan untuk melayani Tuhan dengan membuat produk. Jadi memang dari SMA itu memang aku suka bikin produk lah, startup lah istilahnya. Waktu SMA di Surabaya, aku tuh bikin produk namanya Kamus Dictionary lah, dictionary website gitu. Yang mana waktu itu sebenarnya memang aku punya mimpi banget gimana caranya aku tuh bisa membantu teman-teman yang waktu itu mau kuliah US atau mau belajar tentang bahasa Inggris, tapi available resource itu nggak ada. Waktu itu ada buku tebal, kalau ingat, ini pasti semua di sini kira-kira kita satu angkatan lah ya, pasti tahu buku yang warnanya merah, biru, hijau itu, yang kamus bahasa Inggris itu. Nah, kamus itu apparently itu cuma ada 128.000 word, artinya ya nggak lengkap gitu. Akhirnya waktu itu aku bikin kamus.net, website gitu, yang untuk memberikan Inggris Indonesia English Dictionary. Nah, memang puji Tuhan dalam waktu singkat sekitar tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kita kamus itu menjadi the largest Indonesian Dictionary website dengan wording lebih dari 400.000 word gitu, which is 4 kali lipat lebih banyak daripada buku itu. Membantu banyak orang, memberkati banyak orang, dan saya belajar banyak dari situ. Habis itu tahun 2007 itu dibeli sama AOL waktu di Amerika. Terus 2008 aku bikin online world. Itu kayak avatar gitu, karena waktu itu sebagai seorang programmer, aku tuh mengalami kesusahan buat ngobrol sama cewek. I'm sure pasti banyak orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Akhirnya bikin suatu produk supaya bisa punya avatar online. Avatar itu bisa dipakai untuk jalan-jalan, beli barang, dan segala macam gitu. Ya memang puji Tuhan banget, tuh growing dalam setahun, akhirnya di-acquire sama Telepathy Inc. atau subsidiary sama Kiva. Terus 2009 bikin e-event.com, itu pertama kalinya entrance-nya aku masuk ke dunia event. 2009 bikin karena waktu itu kita melihat ada proses yang nggak efisien di bidang event, dan apalagi di Amerika waktu itu ada banyak yang menggunakan korupsi di tiket tuh banyak dikorupsi.
Jadi kita waktu itu aku bikin event itu untuk mempermudah proses itu dan untuk mengeliminasi korupsi itu di event. 2013 akhirnya dibeli sama Envision Point. Terus 2013 aku balik ke Indonesia bikin perusahaan namanya Loket. Habis bikin perusahaan namanya Loket itu di bidang event juga. Tapi kenapa aku bikin itu? Karena waktu itu nanti aku bakal cerita lebih detail. Ini summary-nya dulu. Jadi 2013 bikin Loket. Nah, Loket itu karena ada 3 hal. Yang pertama, aku juga melihat adanya korupsi yang cukup gede, especially di mafia sepak bola. Kalau kalian tahu sepak bola di Indonesia ini awal-awal 2010, ya sampai mungkin 2015-an, 2016-an ya, itu benar-benar mafianya itu gede banget gitu. Dari korupsi dari tiketnya, dari korupsi dari semuanya, dan itu ya permainannya udah sangat masif dan terstruktur ya, mulai sampai ke polisi, sampai ke APRI, semuanya ikutan main semua di situ. Dan yang paling ekstrim contohnya itu dari stadium yang isinya 20.000 orang dan full stadiumnya, itu yang tiket tercatat cuma 5.000. Berarti 15.000-nya hilang di korupsi. Kira-kira selevel seperti itu. Terus habis itu juga kedua, karena aku ngelihat ada event-event di acara EDM yang mungkin banyak teman-teman di sini juga sempat ngalami dari ceritanya ya. Banyak orang yang mungkin meninggal karena overdose, karena drug itu tersirkulasi di dalam event-event seperti itu. Bagaimana caranya kita dengan teknologi, kita bisa mencegah itu. Dan yang terakhir, karena waktu itu melihat di bagian theme park atau amusement park, juga sama. Banyak orang yang beli tiket, terus tiketnya itu langsung bayar ke orang yang jaga gate. Artinya dia langsung masuk tanpa harus bayar tiket dari tiket box. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat aku balik Indonesia dan mau membuat Loket. Habis bikin Loket 2017, di-acquire sama Gojek. Habis itu, since then, aku jadi salah satu senior leadership di Gojek dan membuat produk baru lagi namanya GoPlay. Sama juga, karena waktu itu ngelihat dari GoPlay itu, ngelihat industrinya itu benar-benar sangat, apalagi industri film ya. Aku belajar kalau industri film di Indonesia ini sangat-sangat minim sekali. Sangat-sangat, sangat-sangat behind lah, bisa dikatakan. Kalau misalnya kita ngelihat film layar di Indonesia itu cuma ada sekitar 2.100 as of 2019. Padahal kalau kita ngelihat Cina, itu punya 60.000 layar, 66.000 layar. Padahal dia cuma punya 5-6 kali lipat penduduk Indonesia. Kalau kita ngelihat US yang punya 50 juta penduduk lebih banyak daripada Indonesia, US punya 40.000 layar. Sedangkan kita cuma punya 2.000 layar gitu. Jadi kita sangat kecil sekali. Karena layar yang kecil ini akhirnya membuat film Indonesia itu jadi nggak maju. Karena setiap kali pembuat film Indonesia itu membuat film Indonesia, mereka cuma dapat kesempatan 3 hari. Ini mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu. Cuma punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari kalau misalnya film Indonesia ini nggak make money atau nggak make certain threshold, film Indonesia ini ditendang dari sinema karena mereka digantikan dengan film yang lain. Artinya film-film Indonesia ini banyak yang nggak mendapatkan kesempatan emas untuk showcasing their talent. Yang ada adalah film-film Indonesia kalau dibuat selalu rugi karena ya nggak nutup. Kalau 3 hari ditendang, 3 hari ditendang, apanya bisa nutup gitu. Padahal little that people know, film itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali. Kalau kita ngelihat film drakor, drama Korea, mungkin di sini ada yang nonton juga, saya nggak tahu, tapi pasti istri-istrinya nonton mungkin ya. Tapi drakor itu, atau Hollywood, atau film Bollywood, itu berhasil mengangkat industri-industri lain di belakangnya. Jadi bayangin industri film itu kayak lokomotif kereta, yang jalan seret ke depan, nah di belakangnya itu, gerbong-gerbongnya itu, diikuti oleh berbagai macam industri, seperti industri hiburan, seperti industri musik, tourism, travel, makanan, food. Begitu gara-gara drakor maju, semuanya itu jadi ikut maju. Semuanya loh. I mean semuanya gitu. Bener-bener bayangin dari industri beauty sekarang semua orang jadi pingin kayak cowok Korea. Terus kalau makan juga makanan Korea sama jadi lebih enak. Terus potongan rambut sampai ke musik semua suka BTS, semua suka K-pop gitu. Itu karena semua diangkat oleh industri film. Jadi industri film itu mempunyai peranan sangat penting terhadap industri kreatif ekonomi. Padahal industri kreatif ekonomi adalah backbone daripada industri 4.0. Sebetulnya. Jadi kalau Indonesia itu filmnya nggak maju, ya bukannya nggak bisa yang industri lain maju, tapi akan jauh lebih susah majunya, akan jauh lebih pelan kemajuannya. Itu yang akhirnya kita membuat GoPlay sekarang gitu, dari Gojek. Gimana cara kita bisa punya distribution channel di luar bioskop yang memperkenalkan dan showcasing film-film Indonesia dan nasional film
supaya lebih banyak orang yang pengen nonton film Indonesia itu jadi bisa dapat kesempatan nonton film Indonesia. Dan sebagai pembuat filmnya juga punya kesempatan untuk showcasing through platform digital kita. Jadi roughly kira-kira seperti itu perjalanan hidup saya. Sorry saya agak cepat-cepat untuk mempersingkat waktu ya. Nah, tapi yang saya mau sharingkan sebetulnya bukan di balik yang di mata dunia adalah kesuksesan itu, tapi di mana sebenarnya aku menggunakan kesempatan seluruh entrepreneurship journey yang aku alami itu dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah very long spiritual journey sebetulnya. Di mana aku jadi belajar tentang berserah, di mana caranya aku bisa belajar tentang dan menyaksikan langsung bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup aku. Gitu. Nah, itu kan semua sukses story-nya. Sebetulnya there's a lot of failure behind it, sebetulnya. Bisa dikatakan kalau bisa dihitung pakai tangan ya, mungkin yang berhasil exit atau dibeli sama perusahaan lain yang di mata dunia adalah sukses, metodologi adalah sukses, itu mungkin 4. Tapi yang gagal, itu ada lebih dari 30 sebetulnya. Itu yang nggak akan mungkin muncul di media di mana-mana. Media lebih suka cenderungnya nulisnya sesuatu yang sukses di mata dunia. Padahal yang sebetulnya yang menarik, yang harus digarisbawahi adalah di mana di balik kesuksesan itu ada kegagalan yang Tuhan pakai untuk menaruh aku di saat untuk menjadi seperti sekarang ini. Nah, misalnya nih, ada produk namanya catholic.com, bikin sosial media waktu itu gagal. Ada produk filesupload.com, itu Dropbox-nya hari ini, gagal. Bikin circlemail.com, itu Gmail-nya hari ini, gagal. Bikin openstop.com, itu Facebook Connect-nya hari ini, gagal. Bikin parkinghub.com, marketplace untuk parking spot, gagal. Ya masih banyak lagi, nggak perlu disebutin semua, intinya banyak, just trust me banyak, pokoknya. Dan menjadi seorang entrepreneur itu selalu di dalam konstan situasi di mana kita running out of funding, di mana perputaran cash flow, di mana uang yang harus kita keluarkan untuk membayar pegawai, atau membayar beli modal, itu selalu nggak cukup dengan hasil pemasukan. Selalu akan terjadi seperti itu. Kalau entrepreneur ini pasti akan bisa relate. Gitu. Dan itulah sebetulnya saat-saat di mana aku udah berusaha mengandalkan kemampuanku sebagai manusia, udah berusaha sana-sini, udah maksimal, dan tetap nggak berhasil. Yang pada akhirnya, aku harus mengandalkan kekuatan dengkul, alias berdoa. Gitu. Dengan modal dengkul itu yang ternyata membawa aku bisa menyaksikan kalau sebetulnya Tuhan itu dari dulu tuh kepingin untuk memberikan dan menarik aku keluar dari masalah itu dan memberikan jalan keluar. Tapi karena aku orangnya itu keras kepala dan berusaha menggunakan otak sendiri dengan menggunakan kemampuan sendiri, maka Tuhan tuh mau nolong itu nggak pernah bisa gitu. Nah lu sih udah mau dibantuin selalu usaha sendiri terus gitu loh. Dan the moment aku tuh surrender, tiba-tiba selalu ada jalan. Misalnya contohnya waktu tahun 2013 gitu. 2013 waktu bikin event, kita tuh udah hampir mati itu berkali-kali startupnya. Wah, tuh susah banget gitu sih itu. Bakar uang lah segala macam. Tapi kalau nggak bakar uang, nggak ada exposure, orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bakar uang, orang pakai tambah rugi. Pusing kan jadinya kan gitu. Pada akhirnya kita udah running funding, udah cari funding nggak ketemu. Sampai pada akhirnya ada last chance waktu itu sempat kita bisa mendapat kesempatan untuk ke Silicon Valley untuk ya ada conference tech gitu untuk kita nyari funding gitu. Dan di sana waktu nyari funding ke sana itu susah banget. Itu benar-benar literally aku harus present di depan 6.000 orang yang nonton di sana dan ada sekitar 25.000 orang yang nonton di YouTube live dan I have to pitch that was the longest 3 minutes of my life karena aku tahu dalam 3 menit itu kalau aku gagal dalam 3 menit aku nggak bisa dapat funding, padahal my employees is watching me, is looking at me and watching that video YouTube live through our office di Ohio gitu. Bayangin gitu, pressure yang didapatkan itu kayak gimana. Padahal aku tahu nih ada employee-nya yang ada yang lagi hamil, ada yang ada cicilan rumah, pressure itu sangat tinggi gitu sebetulnya. Sampai pada akhirnya aku balik ke long story short nggak dapat fundingnya waktu itu. Terus balik ke Ohio dengan sedih-sedih gitu dan basically mau make announcement ke semuanya dan itu selalu nanya, Tuhan, aku udah berusaha yang terbaik. Tapi kamu tahu kan waktu aku dulu leaving my job dan aku mau pursue entrepreneurship ini karena aku tahu you're calling me
to be the best version of myself, untuk membuat suatu produk yang benar-benar bisa dipakai oleh banyak orang, yang benar-benar bisa menyentuh banyak orang, yang mudah-mudahan bisa meninggikan namamu melalui hasil yang aku bisa ciptakan. Tapi kok sekarang stuck gitu loh. Then what should I do, God? Gitu loh. Saya pada akhirnya ya udah, terus di situ ada komunitas gini kayak Full Gospel waktu aku di Amerika dulu, namanya KTM tadi itu yang aku share, ada komselnya. Di situ salah satu kebetulan waktu itu ayatnya tentang Filipi 46. Filipi 46 ini mengatakan begini, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu dengan doa dan ucapan syukur. Guys, this is very, very important. Ini adalah ayat yang merubah aku secara personal. Karena waktu itu, sekali lagi aku bacain ya, Filipi 46. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu dengan doa dan ucapan syukur. Artinya, kalau kamu worry, kalau kamu lagi nggak tahu apa yang terjadi antara A atau B, doa minta menjawab A atau B nggak tahu dikasih apa enggak, tapi kalau kamu sudah bisa bersyukur saat kamu worry saat itu, artinya kamu udah berserah. Artinya, apapun decision, apapun hasil yang akan Tuhan kasih, kamu sudah bersyukur duluan. Nah, kalau kamu sudah bersyukur duluan, ya artinya kita udah berserah. It doesn't matter hasilnya apa, Tuhan, aku akan tetap memuji kamu hasilnya apapun, entah dikasih fundingnya apa enggak, entah harus shutdown company apa enggak, entah bisa dapat project pemerintah apa enggak, entah enggak dapat pun, enggak gimana pun, aku tetap akan bersyukur, Tuhan. Dan disitulah Tuhan ingin kita untuk bersyukur dan berserah penuh. Dan the moment that kamu udah bisa menyerahkan diri seperti itu, then the miracle will happen. Dan itu yang terjadi. Besoknya kita udah mau announce fundingnya, kita nggak dapat funding, kita harus shutdown the company and everything. Kita dapat telepon, dapat email, ada 2 company, nggak satu ya, 2 company yang mau membeli perusahaannya. Bayangin, nggak luar biasa Tuhan kita gitu loh. Dan kejadian seperti itu nggak cuma sekali gitu, terus-terusan. Dan like I said tadi di awal sharing, the challenge, the turbulence, itu selalu getting bigger and bigger and bigger. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang lebih besar dari kemampuan kita. Sebelum Tuhan memberikan cobaan itu, Tuhan akan mempersiapkan terlebih dahulu sebelumnya, supaya kita bisa lebih siap untuk menghadapi cobaan yang greater trial atau cobaan yang lebih besar, supaya kita bisa mengglorify His name even more. Sebetulnya, itu exactly what God wants us to do. Kita semua dipanggil untuk menjadi holiness. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan talenta yang unik dikasih sama kita, supaya kita bisa doing this. Sama waktu akhirnya mau balik Indonesia, waktu bikin loket, tapi kan aku cerita, ada 3 hal yang ingin aku balik Indonesia mau bikin loket. Tapi kan balik lagi, aku udah punya istri, udah punya anak, udah hidup enak di Amerika. Tiba-tiba Tuhan memanggil aku untuk pulang ke Indonesia, mulai everything lagi dari awal, bikin startup lagi dari nol lagi. Tapi dan mempunyai challenge yang lebih besar lagi. Tapi setiap kali aku berdoa, jawabannya selalu simpel dan selalu konsisten. Yes, bro, go home and do something in my name. Go home and do something great in my name and glorify my name even more. Apa enggak? Tapi kan selalu muncul pertanyaan seperti itu sebagai manusia gitu loh. Tapi sekali lagi gitu, istri aku juga ngingetin, Tuhan juga selalu membukakan jalan buat kamu. Tuhan juga kita selalu berdoa, dan selama ini juga Tuhan selalu menolong. Kenapa kamu harus worry ya? Gitu loh. Ya udah, akhirnya kita decided untuk leave everything behind, we go back home. Karena untuk running company seperti Loket, yang waktu itu sudah punya ide buat bikin Loket memang. Untuk running company seperti Loket, itu nggak gampang. Satu, di Indonesia, I don't know anyone. Harus start over, nggak tahu siapa yang punya siapa, nggak kenal siapa ini, bisa nggak jadi sukses. Terus apalagi kalau kita harus menghadapi mafia bola, kalau kita harus menghadapi mengamankan event EDM supaya nggak ada orang yang meninggal karena overdose. Hal-hal seperti itu emang bisa gitu loh. Dan juga aku juga selalu dihadapkan sebagai challenge. Misalnya di Indonesia, people misalnya ada challenge seperti kayak, wah kita harus mempersiapkan entertainment nih buat orangnya, kita harus nyokok sedikit kiri kanan sama orang gitu. Tapi kan this is something yang aku nggak bisa gitu melakukan seperti itu. Dan balik lagi, Tuhan, kalau aku balik ke Indonesia,
aku tahu kamu pengen aku membuat impact yang luar biasa ke Indonesia, tapi jangan sampai aku yang jadi kena impact-nya dan akan ruining my life and my relationship and my marriage. Gitu loh. Itu yang aku takutkan. Terus akhirnya ya udah, ya setengah beriman, setengah ketakutan, baliklah Indonesia dengan waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan, I give myself 1 year. If I cannot do this, I'm going back. I'm going back. Nah di situ ya itu, bener-bener ya, selama setahun tuh banyak banget mujizat yang terjadi gitu. Mulai dari ya ini event demi event kita jalanin, mulai kita event pertama kita pegang EPM perfect record, nggak ada yang mati, overdose, kita benar-benar ngamanin, kita sita truk tuh bisa sampai 1 mangkok gitu yang kita bawa, terus kita ada polisi karena yang bawa truk itu teman-teman ternyata bukan orang Indonesia tapi penjual dan drug dealer dari Malaysia dan dari Cina yang datang sebetulnya. Itu yang sebetulnya berbahaya karena kalau misalnya kita ngomong lah, kalau teman-teman yang memang datang memang mau party, mungkin mereka bawa 1-2 untuk rekreasional yang mungkin kita sendiri pun juga nggak akan tahu, mungkin disembunyiin dalam celah dalamnya kayak kita nggak tahu gitu loh. Tapi itu yang nggak akan membunuh. Yang membunuh adalah drug dealer yang bawa banyak dan menjual sesaat-saat di tengah-tengah event itu. Itu yang harus kita tangkap gitu loh. Itu yang merusak bangsa gitu. Nah, event pertama, event kedua berhasil, drug free. Sepak bola at the same time juga udah mulai berhasil. Satu persatu klub udah mulai kita pegang, kita handle, kita pegang ticketing sistemnya 100%, kita rubah stadium menjadi smart stadium, satu persatu berhasil. Dan tanpa berasa, tiba-tiba kita udah berjalan 3 tahun, 4 tahun, sampai pada akhirnya at some point when I look back about my initial ngomong sama Tuhan setahun ya gitu. Ternyata udah jalan 4 tahun dan ternyata Loket udah pegang sampai 80% market share of the event di Indonesia. Gitu loh. Dan itu luar biasa banget. Dan bahkan sampai pada puncak tadi sempat di-mention sedikit, pada puncaknya tahun 2018 pun kita dipercaya untuk menghandle Asian Games di Indonesia. Padahal Asian Games itu is the largest event di Indonesia, just to give you the magnitude of the gedenya. Itu ada sekitar lebih dari 9 venue di seluruh Indonesia dan satu hari itu lebih dari 500.000 orang yang datang. Jadi total selama 10 hari itu sekitar 5 juta tiket yang terjual. Dan that's the largest event that Indonesia ever had. Ever. Gede banget itu secara magnitude-nya gitu. Dan dengan kuasa Tuhan, yang aku mau cerita sebenarnya bukan itu. Untuk mendapatkan project Asian Games itu, banyak orang yang selalu bilang, wah apalagi ini GBK tuh punya Mensesnek. Memang sih harus ngasih sini, harus ngasih situ. But guess what? In Jesus name, 1 sepeser pun kita tidak keluarkan. Dan apapun yang selama kita belajar sampai hari ini kita udah pegang sekitar 90% market share of all event di Indonesia. Kita nggak ada satupun budget entertainment, kita nggak ada satupun kita bribing sana sini, dan kita benar-benar jalanin ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki gitu. Dan dari situ akhirnya obviously karena itu semua terjadi, akhirnya aku nggak jadi dong balik Indonesia gitu. Dan di situ Tuhan itu selalu memberikan solusinya gitu. Sampai pada akhirnya waktu aku mau megang ngerjain si GoPlay juga sama. Tuhan, aku tuh gak ngerti sama sekali loh tentang film Tuhan gitu. Sekali lagi gitu, aku juga diingetin, emang kamu ngerti tentang event? Iya juga sih sebetulnya, aku dulu juga nggak ngerti apa-apa gitu. Tuhan cuma bilang, aku ngasih kamu talenta, all you need to say is just yes. Dan sisanya aku akan menambahkan dan akan memampukan kamu gitu. Selama kamu melakukan itu di dalam namaku, dan kamu bersedia melakukan itu, aku akan memampukan kamu. Dan itu adalah isi firman Tuhan yang benar-benar aku pegang gitu. Sampai pada akhirnya, mungkin kalian sekarang udah dengar di news dan segala macam ya. GoPlay itu juga sama. Kita kalau misalnya kalau kita nggak, kan GoPlay juga sebagai produk OTT kan kita juga harus ngeluarin uang buat bikin film lah segala macam, dan nggak murah gitu. Dan ujiannya tambah lama tuh tambah besar. Sampai pada kemarin kita juga hampir running out of funding. Akhirnya kita harus external, raising money eksternal, karena kita believe kalau kita di Gojek itu kan kemampuan kita apa sih? Untuk distribution, kemampuan kita adalah untuk teknologi, tapi kita nggak ngerti tentang film.
Jadi supaya kita bisa membuat film ini GoPlay ini jadi successful, kita tuh harus mendapatkan external investor yang bisa membantu kita, memberikan know-how-nya kita supaya kita bisa accelerate bisnis dan bisa memberikan impact lebih banyak lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk fundraising dari pihak luar. Dan fundraising di kala pandemik, in the middle of pandemic yang dimana semua orang susah duit, is extremely, I say that one more time, extremely difficult. Like extremely difficult. Bener-bener susah banget gitu. Balik lagi, kejadian-kejadian seperti kayak, ini tambah waktu dikit ya, udah jam 9 ya. Dikit aja, sebelum Q&A. Jadi, waktu di dalam pandemi ini juga sama. Maksudnya waktu kita berusaha untuk fail fundraising ini susah banget. Di situ aku malah menghadapi suatu personal encounter dengan Jesus. Karena proses fundraising ini nggak cepat. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa teman-teman dari LG. Aku ngikutin komunitas namanya Light of Jesus Fellowship. Kita setiap Jumat ada ketemu LG juga mirip kayak Full Gospel gini. Ada Peter gitu, ada satu lagi deh tadi. Ada nggak tahu masih ada apa enggak? Ya nggak ada kayaknya. Ada Arif di sini gitu. Nah, itu mereka semua teman-teman aku di satu komsel ini dan mereka selalu mendoakan aku, kita selalu berdoa bareng dan segala macam. Mereka tahu proses fundraising ini sudah dimulai dari Oktober kemarin dan sampai benar-benar 6 bulan itu benar-benar kita tuh perasaannya tuh diombang-ambingkan. Kadang-kadang ada angin segar, tiba-tiba kita mungkin dapat, mungkin enggak, tiba-tiba mungkin bisa kayak wah desain, tiba-tiba kayak wah market crash, nggak jadi. All of that to happen, benar-benar perasaan dipermainkan. Dulu selama aku di jalanin perusahaan startup macam-macam dan hampir mati berkali-kali itu, somehow somewhat ceritanya tuh kalau aku berserah, Tuhan buka jalan menemukan mujizatnya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan lah ketemu jawabannya. Ini 6 bulan diombang-ambingkan gitu, bener-bener nggak tahu gitu. Tapi again, tanpa semua pengalaman yang sebelum-sebelumnya, mungkin aku juga akan sangat stressful menghadapi 6 bulan itu. Dalam 6 bulan selama ini, benar-benar aku berdoa, berharap, terus-terusan mempercayakan semua ke Tuhan. Dan di situ aku menghadapkan satu personal encounter dengan Tuhan Yesus. Lebih tepatnya dengan Mother Mary, gitu, dengan perikopnya tentang, pasti di sini tahu dong, di mana malaikat Gabriel datang ke Mother Mary, terus dikasihin, diomongin, kamu bakal hamil, terus si Mother Mary-nya bilang terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tahu kan semuanya gitu. Nah, itu udah sering banget aku dengar. Sebagai seorang Kristen pasti kita sering dengar perikop itu. Tapi hari itu aku mendapatkan a different twist tentang perikop itu. Yang aku worry sebetulnya bukan about my personal life. Yang aku worry adalah bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengikutin aku, orang-orang yang sudah meninggalkan kerjaan yang lama untuk take a pay cut, untuk join GoPlay, karena mereka believe that this is their calling, karena mereka believe that through media, through GoPlay, kita justru bisa memberikan positive impact dengan menyebarkan positive content dan untuk shaping the future of the Indonesia generation through positive content. Mereka believe in that vision. Akhirnya, kalau sampai kita nggak dapat funding ini, berarti kan kita harus let them go dong, kita harus pecat mereka semua gitu. Dan itu adalah perasaan yang aku nggak bisa terima, yang aku sedihnya di situ. Mereka udah meninggalkan segalanya untuk ikut aku, tapi aku disappointing mereka gitu loh. Di sini di dalam perikop Mother Mary ini aku diingetin, Mother Mary itu tahu for sure kalau kehidupannya dia ini akan berubah sejak dia menerima ini, dia akan berubah karena dia tahu dia akan hidup sebagai dia nggak punya suami, dia akan hamil di luar nikah, her life will change forever. Dia tahu pasti hidupnya bakal berubah. Sedangkan in my case, aku tuh nggak tahu loh. Aku nggak tahu kalau fundingnya bakal dapat apa enggak waktu itu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya fundingnya nggak dapat pun, aku nggak tahu kok apakah Tuhan itu nggak punya jalan buat mereka. Aku nggak tahu kalau mereka bakal suffer apa enggak. Aku tuh nggak tahu all of this. Itu hanya ketakutan di dalam kepalaku sendiri. True perikop of Mother Mary itu, dia dibilangin, meskipun dia tahu kejadiannya itu akan menjadi sangat fatal buat dia, akan diomongin orang, dinyinyirin orang, tapi dengan sikapnya dia yang luar biasa, dia masih bisa bilang, terjadilah padaku menurut kehendakmu.
Sedangkan aku yang nggak tahu, masih worry. Ya aku yang nggak tahu pasti kalau orang-orang ini bakal di take care sama Tuhan, kok aku yang worry gitu loh. Dan disitulah aku diingatkan, Tuhan itu bilang ke aku akan men-take care mereka seperti halnya dengan aku men-take care kamu. Do not be afraid, they are also my children. Kenapa kamu harus worry gitu loh. Dan dari situ, again, selalu aku dikuatkan lagi. Akhirnya aku bisa melewati, dan dengan rahmat Tuhan yang luar biasa, akhirnya kemarin kita juga announcing awal Juni ini kita berhasil kita announce kita closing the fundraising ya. Akhirnya kita bisa finally closing the fundraising. Everybody told me, wah gila, Bro Edi lu keren banget bisa fundraising di kala-kala COVID ini kan. Keren banget gitu. And all I can say, it's not me, it's God. Itu Tuhan kita yang luar biasa, yang benar-benar bisa throughout all of this experience, yang benar-benar bisa membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin gitu loh. Dan ini sebetulnya yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Kita semua dikasih talenta. Ini mungkin menyangkut ke dalam overall visi kita gitu, di mana kita menemukan visi di tengah badai. Bagaimana? Karena sebenarnya kita semua tuh sudah dipanggil sama Tuhan menjadi holiness. Kita semua dikasih sama Tuhan talenta yang uniquely only kita yang punya untuk to glorify His name even more. Dan Tuhan juga selalu ngomong, to spread the gospel, untuk evangelize yang paling efektif itu bukan kita menghafalkan ayat-ayat Alkitab. It's useless. Tapi bagaimana kita menghidupi ayat-ayat Alkitab itu dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang lain bisa melihat diri kita, orang lain bisa melihat Jesus di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau, dan itu akan menjadi lebih efektif yang dalam kita menyebarkan tentang Injil Tuhan dan menyebarkan tentang kabar baik ini gitu loh. Dan itu adalah panggilan kita sebetulnya. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, apakah itu di bidang properti, banking, finance, apapun itu, kamu harus ingat kalau Tuhan ini memberikan talenta yang unique and only you can do. Dan jangan sampai kita mengubur talenta itu, tapi kita harus mengembangkan talenta itu untuk glorify His name. Matthew 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. And that's even relevant di saat-saat pandemi ini. Inilah saat-saatnya di mana kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, bukan memikirkan bagaimana caranya kita bisa makan besok. Karena dengan kita mencari kerajaan Allah dahulu, maka semua akan ditambahkan. Dan ini yang terjadi basically all of my life. The story is all about that. Gitu. Dan hari ini aku mau men-sharingkan itu sih. Sorry telat jadi 7 menit, 8 menit. Kalau emang ada, dan memang mungkin banyak banget yang aku ceritain ya. Tapi oke, bro. Lanjut, bro. Ya. Lanjut. Keren. Lanjut. Iya, mungkin rada rushing juga, aku rada buru-buru ceritanya karena terlalu banyak yang pengen aku pack ya. Tapi kalau ada specifically yang mau ditanyain, aku mau buka ini sih, mau buka floor untuk Q&A. Okay. Itu udah ada beberapa pertanyaan, bro, di message kita. Nanti ada host atau moderator kita yang bisa bantu. Tuh thumbs up. Keren banget. Oke. Ya, sebelum ke pertanyaan, mau kita kasih dulu ya, tadi benar yang dibilang oleh Bro Edi, ada beberapa hal yang tak catat. Yang pertama, kita harus menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan ya. Muliakan Tuhan dengan talenta Tuhan yang berikan. Yang selanjutnya juga tadi, di balik cerita kesuksesan ada banyak kegagalan yang kita lalui. Terus tadi Bro Edi ada menambahkan dalam firman-Nya, kita jangan pernah khawatir, malah kita harus doa dan bersyukur. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus poin selanjutnya juga tadi ada, selama melakukan semuanya itu, di dalam nama Tuhan, pasti Tuhan akan berkenan atasnya. Nah, ini mungkin lebih kepada taat kepada Tuhan Yesus. Dan poin selanjutnya juga, marilah kita menghidupi ayat-ayat firman Tuhan tadi. Bagaimana hidup kita ini dapat menjadi berkat
bagi semua orang, dan orang akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin bisa kita simpulkan, dan sekarang saatnya kita mau buka tanya jawab. Mungkin tak bacain aja satu persatu. Ya. Bro Simon, sebelum tanya jawab, kita kasih apresiasi dulu, Bro. Oh iya. Tepuk tangan sama kasih jempol dong teman-teman yang merasa terberkati di sini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Keren, terberkati. Pump up banget, gue pengen bekerja lagi nih, buka laptop di sini. Motivasi buat anak-anak muda nih. Betul sekali. Thank you, Bro Edi. Thank you. Terima kasih banyak, Bu Edi. Ya, kita lanjut ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Jemi Pang ya. Apa kiat untuk tetap kuat di saat mengalami titik terendah, Bro Edi? Mungkin satu-satu aja kali, Bro ya. Ya boleh, gimana? Boleh, saya satu-satu dulu. Nah, ini yang pertama. Apa kiat untuk tetap kuat di saat mengalami titik terendah, Bro Edi? Mungkin dalam tadi di US, selama di US, terus kembali ke Indonesia. Mungkin bisa diceritakan, Bro? Nggak gampang sih, karena untuk mengalami ketidakpastian atau kayak doubt itu sebagai human being itu sangat normal dan sangat manusiawi sih sebetulnya. Dan justru sebetulnya kita semua ini pasti pernah mengalami masa-masa seperti Thomas, di mana kita cari tangan yang lubang, kita colokin ke tangan baru kita percaya. I'm sure semua di sini pasti akan mengalami itu. Entah sudah atau sudah berkali-kali, sebetulnya pasti pernah mengalami seperti itu. Justru sebetulnya ini yang aku harus bisa kasih, kalau dari aku ya, tips my own personal tips ya, itu Tuhan itu akan terus-menerus berusaha menguatkan kita, terus-menerus berusaha membawa kita dan supaya kita tetap beriman. Tuhan akan berusaha terus-menerus seperti itu. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tapi ini adalah pilihan kita. Apakah kita mau tune in, kayak radio itu kan kita bisa tune in ya, gelombang-gelombangnya yang kemersek-kemersek, akhirnya kita tune in sampai ke gelombang yang benar-benar pas. Itu adalah pilihan kita untuk tune in dan gerakin tangan kita untuk tune in itu, sampai kita bisa menemukan gelombang itu, supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, supaya kita bisa mendengar ajakan Tuhan untuk supaya kita terus dekat dengan Dia. Dan tune in radio ini nggak cuman harafiah ngomong radio ya, tapi artinya ini melalui baca Bible, baca firman, dengerin teman-teman kesaksian, dengerin ikut komunitas seperti Full Gospel ini, atau mungkin dengan yang aku lakukan dulu di US ada komunitas ATM, atau sekarang di Light of Jesus Family, ikut komunitas. Karena kalau kita di saat kita down, teman lain akan membantu kita, mendoakan kita, dan akan membantu kita untuk lifting us up. Dan itu adalah cara-cara yang dipakai oleh Tuhan melalui sekitar kita untuk terus-menerus mengingatkan kita agar kembali ke jalannya. Balik lagi, itu adalah pilihan kita. Kalau kita nggak mau tune in, ya kita nggak akan diingetin, ya akhirnya kita malah menjauh. Makanya justru di saat kita the lowest point of our life, nggak cuma the lowest point sebetulnya sih, any point of our life, kita harus selalu tune in itu. Supaya kita terus-menerus bisa terus dekat sama Tuhan, entah kita mengingatkan orang lain atau kita diingatkan sama orang lain. Itu kira-kira. Luar biasa. Selanjutnya, Bro, ini ada pertanyaan dari Bro Billy nih. Untuk Bro Edi yang inovatif. Dapat visi dan purpose untuk menciptakan loket dan startup-startup yang lain, kursnya dari mana ini? Audible dari Tuhan, atau dari environment, atau teman, atau pengetahuan? Atau dari mana, Bro? Ya, balik lagi tadi itu sebenarnya, dari tune in tadi itu ya. Sebetulnya, memang waktu itu karena aku tahu dulu nih, ini contohnya kalau orang yang suka main real estate di sini kayak Bro Peter pasti tahu banget. Kalau kita itu suka melewati rumah, dari rumah ke kantor ya, dari rumah ke kantor. Kalau orang yang main properti itu bisa awas matanya, bisa ngelihat mana sih rumah yang lagi dijual, mana yang lagi disewa, mana yang lagi dikontrakkan, mana yang tadinya nggak dijual, sekarang dijual. Pasti kalau orang main properti akan memandang, akan tahu itu. Ya kan? Nah, sebetulnya sama juga.
kalau kita nggak mengarahkan hati dan kita tahu panggilan kita, memang in my case ya, karena aku memang dipanggil untuk melayani di workplace untuk menjadi seorang entrepreneur, di mana entrepreneur ini bisa membuat suatu produk yang dipakai banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di situ karena aku tune in, jadi setiap kali ada opportunity yang aku kira ini bisa menyelamatkan atau bisa mengimpact banyak terhadap industri maupun ke banyak orang maupun terhadap mempunyai suatu impact terhadap Indonesia, itu aku akan langsung nyangkut sama orang yang tadi nyari rumah tadi itu. Aku langsung nyangkut. There is an opportunity to actually do something great and to glorify Jesus. Dan ini adalah startup yang aku mau bikin sebetulnya. Dan itu selalu konsisten. Dan dari situ nggak langsung oke, langsung gitu ya, nggak didoain dulu lah. Bener nggak Tuhan, ini benar-benar apakah ini sesuatu yang you want me to do this next atau bagaimana nih gitu. Dan itu selalu throughout that prayer, dan of course nggak cuma dari kita, dari istri kita, mungkin dari teman-teman kita yang mendoakan, jawaban itu akan mulai nyata. Konfirmasi dari teman-teman, problemnya dikonfirmasi lagi, terus tiba-tiba kita bisa punya potensial solusinya, tiba-tiba kita berasa peaceful, dan tentunya setelah kita menjalani buah-buah daripada buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan dari pekerjaan kita itu juga nyata. Banyak orang yang terimpact, banyak orang, dan itulah akhirnya kita tahu kalau yes, this is actually what God wants me to do in my life. Kira-kira gitu ya. Luar biasa, Bro. Selanjutnya nih, untuk pertanyaan yang ketiga, pandangan Bro Edi terhadap ekonomi Indonesia after pandemi ini gimana, Bro? To be honest with you, aku juga bukan pakar ekonomi, jadi nggak sebetulnya. Tapi one thing that I know, seperti yang aku bilang, it's irrelevant sih actually for me gitu loh. Mau Indonesia kayak gimana, mau pandemi kayak gimana, before pandemi dan segala macam. Tapi satu hal yang pasti adalah panggilan kita tetap sama. We are called to holiness, dan we are called to use our talent to glorify His name. Dan apapun yang kita lakukan, kita mesti mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu selalu sama sih sebetulnya. Mau dunia kebalik, mau dimanapun tetap sama. Dan Tuhan adalah Allah yang sama, yang selama ini sudah membantu kita semua sampai detik ini. Dan dia juga Allah yang sama yang akan terus continually helping us dan blessing us untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi ya, sebetulnya it doesn't matter sih, mau ekonomi kayak gimana. It's the same awesome God. Siap. Luar biasa. The next question, Bro. Ini yang keempat nih. Bagaimana cara Bro Edi dapat ide-ide yang inovatif tadi, yang keren-keren tadi tuh? Apakah Bro Edi melihat dari keresahan yang terjadi di masyarakat baru timbul ide, atau tiba-tiba dapat spontan gitu, Bro? Ya, ini mungkin mirip sama yang tadi ya. Basically ya sama tadi itu, karena tune in sih. Jadi bukan, there's no such thing as spontan ya. Maksudnya kadang-kadang memang, kadang kita nggak tahu apakah ini sebagai otak kita manusia, atau memang ini benar-benar Tuhan yang mau, memang harus ada konfirmasi sih. Kalau dari pengalaman aku sih, dengan kita berdoa, dengan kita ada di surrounded dengan komunitas orang-orang yang sama-sama Christ follower, itu akan sangat membantu sekali untuk mendapatkan konfirmasi itu. Baik. Ya, selanjutnya nih Bro, ada. Masih bisa nggak kita ya. Tadi mau nambahin satu, tapi intinya tadi itu adalah itu ya, tadi. Kuncinya adalah kita harus berpikir dulu tuh, harus untuk mikir dari impact-nya dulu, gitu loh. Karena itu konsisten banget ya, in my life. Kalau kita mikirin impact-nya dulu, the money will come. Kalau kita mikir duitnya, belum tentu impact-nya ada. Tapi kalau kita mikir impact, 100% money will come. Bro, mungkin mau tanya lebih ke teknisnya, Bro. Jadi kan kayaknya kalau masalah ide sama tune in, ya mungkin ide comes and go ya. Semua orang punya ide. Ya. Cuman untuk menjadikan realita itu kan perlu nggak cuman motivasi, tapi juga banyak faktor teknis yang lain-lainnya. Biasanya tengah jalan aja udah putus, apalagi orang yang nggak pede gitu. Nah, ketika ada satu ide yang overwhelming, gimana caranya kita untuk terus jalan, ngejaga ritme kita, nge-maintain, termasuk juga kemotivasian diri kita ini. Gimana kira-kira? Itu tadi, Bro. Jadi sebetulnya kuncinya itu ada dari visinya itu. Karena kalau kita nggak mempunyai visi yang kuat, dan visinya itu sesuatu yang benar-benar bisa make a greater impact, kita pasti akan putus asa kalau begitu kita hadapin masalah. Tapi kalau misalnya kita, yang kayak contohnya nih ya, waktu aku bikin si Loket, terus mas itu mendapatkan challenge,
Itu challenge yang aku hadapin di sepak bola itu benar-benar ngeri loh. Sampai orang-orangku tuh ditembak, ditotong pakai pistol di kepala, disuruh minggir sama polisi karena polisinya mau masukin 100 orang ke dalam stadium. Obviously karena orang-orang ini sudah bayar tiket ke polisi ini secara bulanan gitu. Jadi mereka nggak mau masuk tanpa pakai tiket. Hal-hal kayak gitu-gitu loh. Kantor kita dilempar batu dan segala macam. Do you think enak ngerjain begitu, udah duitnya waktu itu nggak seberapa, dikerjain begitu gitu. Tapi balik lagi, yang kita mau itu, yang kita kejar itu bukan mendapatkan short term profit sebetulnya. Yang kita mau kejar itu adalah kita benar-benar really we want to change Indonesia to the better, supaya one day orang-orang pemain bola Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan supaya mereka itu nggak, mungkin tak kasih sedikit background ya. Karena pemain kita tuh ngelihat juga, aku ngelihat sendiri gitu loh, pemain bola itu di Indonesia ini sangat kasihan hidupnya. Yes. Gajinya mereka tuh selalu nggak dibayar telat-telatan, digaji juga pas-pasan. Siapa kalau kayak gitu, kalau dengan gaji seperti itu, bagaimana kita sebagai orang tua bilang, nak, kalau kamu udah gede, kamu jadi pemain bola ya, main sama Persebaya gitu. Nggak ada orang tua yang kayak gitu, karena nggak jelas masa depan pemain sepak bola itu gitu loh. Nah, kok bisa seperti itu? Yaitu karena revenue paling gedenya mereka adalah dikorupsi. Kalau revenue paling gedenya dikorupsi, gimana caranya mereka bisa punya uang untuk bayarin pemainnya gitu loh. Udah gitu ada judi bolanya lah, apalah. Pertandingan bola itu banyak dulu itu karena mereka itu dikorupsi segala macam. Banyak yang pertandingan belum berakhir sudah tahu hasilnya gimana gitu loh. Gimana caranya kita bisa membersihkan seperti itu, nggak gampang gitu loh. Yes. Dan sekali lagi, kalau misalnya waktu itu pemikirannya hanya untuk mendapatkan profit, ya waktu itu kita nggak akan masuk ke sepak bola. Tapi balik lagi, kalau kita tahu, aku tahu personally, if we can do this, we really make a big difference di sport industry. Kita bisa membuat sesuatu perubahan, dan kalau bukan kita, siapa yang bakal ngelakuin gitu loh. Dan inilah sebetulnya motivasi yang membuat kita terus moving on, sampai pada akhirnya memikirkan segala cara. Salah satu optionnya waktu itu adalah, gimana ngobrol sama si Gojek. Gojek, kebetulan teman dari dulu udah kenal sama Nadim juga. Bro Nadim, I have this vision tentang sepak bola Indonesia, and I think this is very, very difficult. Kita udah coba, kita bahkan nawarin nama stadiumnya, kita bayarin deh semua cost capex-nya, stadiumnya, sampai ke fiber optiknya, sampai ke tersanya, kita bayarin deh semuanya deh. Lu nggak usah bayar apa-apa, kita cuma kontrak 5 tahun deh. Ya, kita berharap dalam 5 tahun itu duit kita balik, berharap gitu, tapi belum tentu kan, kita nggak tahu waktu itu. Itu pun masih banyak klub yang bilang nggak usah, kita lebih prefer manual aja. Karena kalau kita pakai teknologi, nggak bisa dikorupsi. Gitu. Kayak gitu, terus-terusan kayak gitu. Sampai pada akhirnya, ngobrol sama si Gojek suka banget dengan idenya. Yes bro, karena Gojek dari dulu itu selalu punya visi yang sama. How to remove daily friction, how to make a real impact for Indonesia. Gitu. Makanya bikin GoFood. Impact-nya terhadap GoFood, kita punya 600,000 merchants. For the very first time, the money flow from the poor to the rich, from the rich to the poor, and vice versa. Tiba-tiba sekarang orang yang punya middle up bisa makan di warung-warung yang tadinya nggak pernah makan. Tiba-tiba omset toko-toko bisa naik 20 kali lipat, 30 kali lipat, and so on and so forth gitu loh. Dan itu adalah visi yang sama dari Nadim waktu cerita ke aku, dan aku cerita dia tentang visinya Loket. Lu klop gitu. Akhirnya yang terjadi adalah Gojek akhirnya komited untuk membantu dengan cara Gojek nge-sponsorin Liga 1. Kalau ingat ceritanya 2016, 17, 18, Gojek adalah sponsor utama Liga 1 Indonesia. Betul. Di balik itu semua, itu sebetulnya supaya kita punya bargaining power. Kalau kita ngomong sama klub, kita bilang, lu mau nggak duit 10M buat kita sponsorship? Kalau mau, tiketingnya lu harus transparan, pakai loket. Selalu begitu. Jadi kita pakai power. Kita push dari atas, kita top down. Kita bahkan taruh, kalau tadi ada detektif ya, kita bahkan taruh special agent, nggak usah sebut nama, yang tadinya dia dari orang yang masuk bawah di PSSI body sampai akhir dia menjadi salah seorang petinggi PSSI. Yang kita taruh di sana supaya dia bisa membantu kita dari dalam juga. Kita bahkan melakukan lewat jalur politik juga yang kita lakukan. Jadi benar-benar multi angle yang kita attack itu sampai akhirnya kita bisa pegang 70-80% of soccer club di Indonesia. Sampai kita akhirnya 70%, 80% klub sepak bola di Indonesia itu puji Tuhan hari ini udah jadi transparan ya. Dari secara tiketing yang segala macam. Dan itu nggak gampang. Dan setelah kita punya 70%, 80%, tiba-tiba, ya, as you know, tiba-tiba ya
ya Gojek beli kita, tiba-tiba financially perusahaannya better banget karena tiba-tiba semua event di stadium itu jadi pakai kita juga. GBK sekarang punya kita, literally GBK tuh pintunya ternasanya tuh kita yang pasang gitu. Cuman tiket dari loket yang bisa buka pintu GBK-nya. Jadi benar-benar kayak dengan bermodalkan panggilan calling tadi itu, bermodalkan Tuhan yang ingin kita lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Ini benar-benar terjadi. Dan kalau waktu itu kita coba mengandalkan itu putus asa dan visinya bukan ke arah sana, cuma mengandalkan short term profit, pasti udah give up dari dulu. Gitu sih kira-kira. Luar biasa bro, thank you banget, sangat menjawab sekali. Tapi memang benar ya, dari standar sepak bola kita lihat di Eropa, semua orang dari kecil mungkin kepingin anaknya di pemain sepak bola karena standarnya memang udah beda dan itu memang harus ditoto ya, dirombak awal dari bawah. Luar biasa, 2 thumbs up. Lagi mau ditambahin Bro Willy? Kalau nggak ada kita next question-nya. Siap. Oke. Next question nih Bro Edi. Masih bisa Bro Edi? Atau mau istirahat dulu? Santai aja. Santai aja. Oke, sip. Nanti saya ada. Kenapa? Ya. Ntar ya, kita lanjut ke next question-nya. Ini Bro, sampai di titik mana nih Bro Edi putuskan untuk tetap lanjut atau tinggalkan suatu project usahanya atau suatu inovatif juga? Karena kita sebagai manusia kan kadang terlalu cepat menyerah. Nah, itu kira-kira gimana, Bro? Yang menjadi barometer Bro Edi stop atau change idea gitu? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Gini. Sampai di titik mana Bro Edi putuskan untuk tetap lanjut atau tinggalkan suatu project? Ini mungkin lebih kepada kayak misalnya ada project atau inisiatif kayak ada GoPlay, terus kayak kira-kira GoPlay ini mau gue quit atau gimana? Nah, sampai titik mana itu Bro yang menjadi barometernya seperti itu? Sebetulnya sih kalau namanya challenge itu kan pasti akan selalu ada. Dan challenge itu juga ya nggak akan ya seperti yang aku bilang, somehow in my life challenge itu tambah lama tambah besar, tambah lama tambah susah gitu sebetulnya. Jadi mengenai kayak sampai kapan harus call it quit, itu buat aku selama itu tujuannya untuk glorify his name itu nggak ada quit. Mungkin kita bisa pivot. Pivot artinya mungkin kita nggak ngerjain, kita pintunya tertutup, kita pindah ke pintu yang lain. Tapi tujuan akhirnya itu selalu sama di ujung tombaknya. How to use our talent to glorify his name itu selalu sama. Jadi kalau misalnya contoh-contoh yang aku cerita tadi, misalnya waktu di event, di mana waktu malam hari itu akhirnya kita nggak dapat fundingnya atau nggak dapat offer untuk dibeli sama perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, at the end of the day, I have to call it quit. Udah nggak bisa lagi, dan I have to let everybody, sorry guys, we're shutting down the company, we cannot afford you anymore. Sama kayak GoPlay juga. GoPlay kalau ini kita tadi nggak dapat funding, ya nggak apa-apa juga, karena gimana pun throughout my experience selama 1-2 tahun nyoba jalan ini, dan memang meskipun kita punya mimpi bagus, kita punya ide bagus, kalau ternyata harus shutdown, ya I'll be very happy to do that. Artinya mungkin Tuhan memang kepingin aku belajar sampai titik ini supaya bisa melayani dia lewat jalan yang lain lagi. Ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi itulah sebetulnya titik di mana kita harus berserah penuh. Benar-benar harus berserah penuh. Bukan dengan mengandalkan kemampuan kita. Karena kalau misalnya kita mengandalkan kemampuan kita, tiba-tiba mungkin kita menemukan cara yang kurang sehat atau mungkin cara yang nggak ethical supaya kita bisa meneruskan ini. Itu kalau kita mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Make sense dong? Ada cara, shortcut, kenapa enggak? Gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mengandalkan Tuhan, either Tuhan akan menemukan cara yang lain yang secara miraculously, which in my experience selalu terjadi seperti itu. Bayangin dapat GBK tanpa nyokok, nggak sinting, itu mensesnek loh, kita ngomong proyek pemerintah loh gitu, dan proyek-proyek dengan sepak bola yang lain kita juga satu speser pun kita dapetin klub-klub itu juga nggak pernah nyokok sama sekali gitu. Artinya seberapapun challenge-nya, kalau memang ini adalah jalan Tuhan, Tuhan akan menemukan jalan untuk membantu kita, dan they will find a way to help us. Itu sih kira-kira. Biasa.
Bro Simon ke-mute. Ya, luar biasa responnya. Nah, ini next question, Bro. Bisa nggak kasih kita tips atau saran, khususnya bagi yang muda-muda ini untuk berani memulai menjadi entrepreneur? Nah, wah seneng banget kayak gitu. Justru sebetulnya, kalau masih muda-muda ya, kalian terus mikir sebetulnya. Kalau muda-muda itu, kalian itu masih bisa afford to fail many times sebetulnya. Kalau udah punya istri, udah punya anak, udah punya tanggungan, udah punya mortgage rumah, udah punya mortgage cicilan mobil, cicilan apa, itu akan jauh lebih susah sebetulnya. Jadi kalau emang kita memang punya panggilan entrepreneur, itu there is no best time to do it than now sebetulnya, karena the longer you wait semakin banyak pressure, semakin susah untuk melakukannya. Tapi ya balik lagi, at the end of the day ya, tetap balik to my original point sih. Nggak semua orang itu juga dipanggil menjadi entrepreneur sih sebetulnya sih. Jadi ini yang aku harus tekankan gitu. Talenta kita ini tadi yang aku bilang, ketika ada 1, 3, 5, 7, 9, 10, ada yang kasih 20 mungkin gitu. Tapi itu tidak berarti yang 20 punya talenta yang lebih banyak dari yang 1 gitu loh. It's just that we are given different talent gitu loh. Dan itu yang sebetulnya yang aku akan encourage kalian semua untuk try to find that out. What is your calling? Tanpa tahu your calling ini, kalian akan seperti kehilangan arah sebetulnya, karena nggak tahu mau ngapain, semua dikerjain, kanan kiri dilakuin. Dan ini akan jadi dan nggak gampang. I'm not saying that nemuin calling ini gampang, enggak. It's actually tough. Tapi ya harus mulai tadi yang aku bilang itu. Kalau kita nggak mulai, mudah-mudahan dengan hasil sharing hari ini, karena kalian tahu harus cari calling itu, kalian akan lebih tune in, dan semoga kalau ketemu di jalan bisa ngeliat ada rumah yang dijual tadi itu. Karena kalian udah lebih tune in gitu sebetulnya. Kalau nggak pernah nyari ya nggak akan pernah ketemu kan. Gitu. Ini yang punya properti senyum-senyum nih, yang usaha properti. Dia unmute dulu bro, unmute bro. Suara hilang. Oh, sorry. Ya, sorry. Ya, ini next question bro. Di GoPay sendiri, GoPlay, bagaimana nih Bro Edi menceritakan atau memperkenalkan Tuhan Yesus seperti itu bro? Mungkin lebih kepada seperti itu pertanyaannya. Oke. Nah. Kita believe kalau melalui media ini juga salah satu powerful way untuk kita mengenalkan nilai-nilai tentang Tuhan Yesus di dalam media. We believe in that, and that's actually the best way to do that sebetulnya. Cuman karena memang negara kita negara Pancasila, nggak mungkin dong kita bilang semuanya harus menjadi Kristen gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi yang paling penting dari kita adalah balik lagi sih, bagaimana caranya kita bisa menunjukkan melalui karya-karya kita, melalui konten-konten kita, melalui kita yang kerja di GoPlay, bagaimana kita bisa menunjukkan kalau Yesus itu bekerja di dalam diri kita. Misalnya, aku kasih contoh. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan melalui konten. Hari ini memang unfortunately, karena adanya YouTube, karena adanya Instagram, mungkin banyak anak-anak di zaman sekarang yang lebih menjadi budak konten. Artinya mereka akan melakukan anything untuk mendapatkan subscriber, mereka melakukan anything untuk mendapatkan like. Baru-baru ini aku lumayan sedih karena sempat baca artikel dan ya nonton di YouTube channel di mana ada suatu pasangan yang hamil di luar nikah, masih umur 16 tahun, hamil di luar nikah. Tapi mereka malah menggunakan ini untuk menambah followernya mereka di sosial media. Jadi mereka dengan cerita ke semua, hey guys, kita MBA loh, gitu, and so on and so forth, dan mereka menceritakan bagaimana mereka bisa berhubungan seks, even sebelum jadian pacaran, mereka ketemuan, mereka iseng, have sex, dan besoknya baru, kayaknya habis kemarin kita jadian aja, yuk, oke, yuk jadian. Gitu. I was like, wow,
Dan itu ceritanya tuh benar-benar ya mereka menceritakan semuanya, kejadiannya dan very detail. Yang mana sebetulnya yang malah disayangkan adalah kesempatan seperti itu yang harusnya mereka bisa pakai untuk mengajarkan orang. Don't do that. Kalau teen pregnancy itu akibatnya begini, konsekuensinya begini, mereka malah mengglorify itu dan menggunakan itu untuk menjadi alat menambah followernya mereka gitu. Nah, ini yang aku believe wholeheartedly. Sebuah konten itu sebetulnya sama kayak palu. Saint Benedict sebenarnya pernah bilang, palu itu bisa dipakai untuk membunuh orang dan bisa dipakai untuk membangun rumah. It's always up to us. How do we want to use that hammer sebetulnya? Sama kayak yang kita ngomong film horor. Film horor itu sebetulnya, prime example. I love to use this example. Pada tahu Pengabdi Setan dong, teman-teman di sini. Pengabdi Setan, pernah dengar ya? Pengabdi Setan itu ada original versionnya di tahun sekitar 1970-80-an. Ada yang pernah nonton nggak di sini versi originalnya? Belum pernah. Pernah. Itu film dulu banget. Wah, mantap. Oke. Oh, kok Alim udah 70-an. lahir itu. Nggak tahu di umur berapa ya. Kita juga tahu di umur berapa tuh. Kalau aku sih nontonnya barusan. Versi lamanya lebih serem nggak? Enggak kali. Versi lamanya tuh bener-bener nggak ada CGI. Kalau piring terbang bener-bener pakai kipas angin diterbangin. Oh, you can see that it's all fake and funny sebetulnya sih. Nanti nggak ada serem-seremnya. Tapi yang menarik interupsi. Mohon izin, mohon maaf. Pengabdian Setan bukannya itu ya, senior. Sorry, salam kenal. Aku Edwin Robert, Art and Entertainment Community. Kita dunia kita hampir sama. Aku di perfilman baru masuk. Ya, ntar aku join ini. Ntar aku aja Bro Edi join timku. Kami mau bikin website. Iya, nanti Bro Edwin nanti aja ya. Sorry. Ya ini lagi. Iya. Oke. Ya, thank you. Aku cuma mau emphasize aja karena kalau Pengabdi Setan yang dibuat barusan itu isinya cuma satu, untuk menakut-nakutin kita semua. That's it. Jadi kalau kita nonton, bisa jadi kita ke WC takut. Kita pulang rumah sendiri takut. Di rumah nggak ada orang takut. Tujuannya untuk menakut-nakutin kita. Pengabdi Setan yang pertama, ceritanya sebenarnya mirip, tapi pembuatannya versi cupu lah ya. Nggak ada CGI segala macam. Tapi yang menarik di film Pengabdi Setan pertama, sering kali diucapkan, orang bilang gini, kalau kamu rajin sholat, kenapa kamu harus takut sama setannya? Kalau kamu rajin berdoa, apa yang harus kamu takutkan? Gitu loh. Jadi, film-film yang dibuat zaman dahulu, meskipun itu filmnya mungkin bernilai horor atau mistis segala macam, selalu ada moral value sebetulnya yang bisa ditarik dari situ. Bagaimana kita menggunakan film tentang horor actually untuk menambah iman, bagaimana bukan untuk menakut-nakutin, bagaimana kita menggunakan film tentang teen pregnancy untuk mengajarin supaya enggak terjadi seperti itu, bukan untuk malah mengglorify dan supaya mengencourage, bagaimana caranya kita bisa menunjukkan film-film yang mungkin lebih sensitif, misalnya kita ngomong tentang LGBT gitu misalnya, di mana kita harus sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus merangkul semuanya. We have to love them sebetulnya gitu loh. Tapi bukan berarti kita mengencourage orang yang tadinya nggak gay, kita bilang kayak kamu gay deh, kamu mendingan jadi gay aja. Nggak bisa begitu juga gitu loh. We love them, but we hate the sin. We love the sinners, but we hate the sin. Gitu loh. Itu sebagai prinsipal yang Tuhan kasih ke dalam diri kita gitu. Bukan kita justru merajam, bukan. Kita merangkul mereka, kita bawa mereka, kita ajarkan mereka tentang Yesus, kita ajarkan dan kita kita berusaha merangkul dengan cinta kasih. Tapi it doesn't mean dengan melalui film kita menjustify perbuatan-perbuatan itu. Misalnya filmnya kita nunjukin kalau oh iya sebetulnya dia mungkin dari kecil dia kena sexually abuse dan segala macam akhirnya dia jadi gay. Of course, there is a case like that. Tapi there's also many case yang nggak like that sebetulnya gitu loh. Jadi dari situ yang kita nggak bisa mengeneralisasi gitu. Bagaimana caranya true content kita bisa dipakai, kita bisa justru mengembangkan the biblical value yang kita belajar sebagai seorang pengikut Kristus melalui konten ini supaya kita bisa shaping the future generation of Indonesia through positive content. Itu sih kira-kira.
Luar biasa. Ini ada lagi, waktu kita sampai sudah habis sebenarnya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan mungkin bisa dikit dulu, nanti ditanyakan aja langsung kepada Bro Edi. Kita lanjut sekarang. Sisa pertanyaan ada 2, cuman karena waktunya sangat mepet dan dari Bro Bani juga sudah merimain untuk kita lanjut karena sudah 9.40. Jadi saat ini tadi sudah kita sharingkan juga poin-poinnya, dan satu kalimat untuk memberikan kesimpulan kepada dari Bro Edi, yaitu do something great with his name. Nah, ini kalimat yang gue suka dari Bro Edi, sangat terberkati, dan ini bisa dijadikan quotes juga sebagai bekerja dan jadi panutan kita dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Dan mau untuk minta saat ini saya mau minta Bro Edi sampaikan sedikit kesimpulan atau penutup sebelum kita lanjut ke doa syafaat. Sebetulnya aku cuma mau ada seseorang yang mungkin menarik nih. Bro Budi Amos ya, itu kamu di jalan? Oh iya. Iya, ini saya sambil kerja ini, sambil nunggu orderan. Kemudian saya anak Gojek. Ya, Luar biasa, Bro. luar biasa banget ya. Keren. Aku Salut banget. mau ngomong thank you banget karena ya tanpa road warrior seperti kalian, Indonesia ekonomi nggak akan jalan, especially di kala pandemik seperti ini gitu. Yang benar-benar udah memperjuangkan udah nggak mikirin kesehatan diri sendiri, udah benar-benar memperjuangkan semua untuk membantu Indonesia ekonomi, itu sangat luar biasa. Semoga Tuhan memberkati terus ya, Bro Budi. Amin. Amin. Keren. Ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, oke. Sebetulnya tadi sih udah banyak yang udah di-summary ya. Jadi aku mungkin nggak akan berlama-lama. Cuman sih intinya sih tadi dari semua ini adalah balik lagi ke dalam topiknya adalah visi sebetulnya, which is calling ya. Balik lagi. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, panggilan kita yang uniquely cuman kita yang bisa melakukan ini, to glorify His name. Find that out. Begitu kita udah menemukan itu, dan kita harus kejar itu dengan Tuhan, apapun, semua itu pasti akan mungkin. Karena all God asks you to do is just to say yes. Sisanya Dia akan yang melengkapi, Dia akan mengenapi, Dia yang memampukan. Meskipun kita nggak siap pun, just say yes, Dia akan memampukan itu. Dan tentunya, tadi sudah dibahas juga dari Matius 6:33, itu sebetulnya kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu aja sih mungkin dari saya. Semoga ini bisa membantu dan Tuhan memberkati. Ya, thank you Bro. Kita berikan aplaus dulu ya. Berikan aplaus. Thank you Bro Edi. Selanjutnya kita mau tutup chapter kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesediaan dari Beji Misumartio untuk menutupnya dalam doa, Be. Oke, Bro Edi, thank you buat sharingnya. Memberkati saya juga bahwa setiap hari-hari kita emang Tuhan selalu memberi kita kekuatan di saat segala hal yang akan terjadi. Walaupun segala season yang akan kita hadapi, nggak ada satupun season yang mudah. Pasti kita butuh tantangan, disitulah iman kita diuji. Thank you, Be, buat itunya, Bro. Yuk, kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati saudara kami ya Tuhan, B. Edi ya Tuhan, B. Edi Sulistyo ya Tuhan, yang memberikan banyak pengalaman hidupnya dengan Engkau ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, dia juga struggle, kadang juga penuh butuh support dari Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bro Edi, kiranya Engkau memberkati Tuhan, pekerjaannya, bisnisnya, juga pelayanannya, juga Engkau berkati istri dan anak-anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang dia kerjakan, dia hanya andalkan Engkau semata ya Tuhan. Dan kiranya apapun yang dikerjakan, Engkau berkati dia Tuhan dengan berlimpah-limpah. Biarkan dia menjadi orang yang selalu rendah hati dan penuh kemurahan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tak lupa Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa ini supaya
kami tetap kuat menghadapi pandemi ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, pandemi ini adalah pandemi yang biasa ya Tuhan, yang supaya Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang harus kami sembah. Engkaulah satunya harapan Tuhan untuk kami semua. Tuhan, ampuni Tuhan semua kesalahan kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan kami masing-masing di sini ya Tuhan, menjadi pria-pria yang bijaksana, pria-pria yang mencintai istri kami, dan juga pria-pria menjadi Bapa yang bijak, yang baik untuk anak-anak kami. Jadikan kami juga Tuhan menjadi anak yang menghormati orang tua kami Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Dan berkatilah hari-hari kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Engkau. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Thank you Bro Edi buat Amin. sharingnya. Ya. Thank you Babe-babe semuanya. Kita foto dulu. Saya mau di sini. tambahin sedikit ya. Silakan Pak Jimmy. Oh, silakan Pak Jimmy. Saya setuju banget dengan apa yang Bro Edi sharingkan, yaitu apa yang emang Tuhan memberikan talenta pada kita. Ya, saya juga dalam hari-hari ini, di usia saya pas tahun ini 40, saya juga kadang merasa galau. Jadi orang multi talenta itu nggak baik. Jadi orang multi talenta nggak baik. Papa saya selalu ingetin gini, kamu nggak perlu banyak pisau dalam menghadapi perjuangan hidup ini. Maksudnya kalau kamu ke hutan, kamu nggak perlu banyak pisau. Kamu cuma butuh satu samurai yang sangat tajam, sehingga kamu bisa melewati semua hutan berantara mau selebat apapun, kamu bisa lewatin dengan satu samurai itu. Intinya, kita tahu Tuhan pertama kali memberi mukjizat waktu dia pertama kali datang gitu kan, di